happy weekend. Kita mau off-road. Let's go! Yuhu, yang lagi kegirangan karena long weekend, mana nih suaranya? Pada lemes banget deh. Roman-romannya suara kamu perlu di-boost foodies. Pakai teriakan menggelegar yang wuhu kayak gini nih, ya kan? Foodies! Nah, buat kalian nih yang pengen nih weekendnya seru banget, kalian wajib cobain ini karena ini menantang adrenalin banget. Aku sampai ganti baju tadi gara-gara semuanya baju kena lumpur. Kalian wajib kesini di Masari Offroad. Let's go, kita lanjutkan perjalanan Mas. Let's go! Trek paling pendek, singkat, and sat-sat aja tuh. Biasanya cukup 2-3 jam aja foodies. Tapi kalau mau yang expert, boleh nih. Sekali ngegas, ngeng, yang 5-7 jam. Wadidaw! Foodies! Nah, setelah perjalanan panjang tadi kita off-road, capek banget. Nah, di sini kita harus makannya secara barbar karena menunya barbar ya Kang? Tadi kita kurang lebih berapa lama nih Kang? Berapa jauh kita jalan tadi? Sekitar 14 atau 16 kiloan. Serius? Iya. Pantes saya agak capek ya di belakangnya teriak-teriak mulu ya Kang? Sebenarnya paket aktivitas off-roadnya tuh udah termasuk sama makan prasmanan gitu foodies. Tapi kalau mau request menu tambahan, boleh banget kok. Waduh, bunyinya aja udah crispy banget nih, foodies. Menu lazis pertama kita mulai dari gurame terbangnya nih foodies. Seporsinya gedong, kayaknya bisa nih dimakan 2-4 orang. Alamak. Biasa gurame kalau yang nggak bagus banget, masaknya tuh masih bau gitu loh Kang. Ini guramenya fresh banget dan nggak ada bau sama sekali, nggak amis. Si kulitnya masih crispy banget nih Kang, bener nih. Kalau biasa kan ada orang gurame terbang bentukannya, tapi begitu ini loyo ya kan. Tidur, ya. Nah kayak baru bangun tidur ya kan. Nah ini masih crispy banget nih. Secara gorengnya utuh dan dadakan, yes. Kualitas rasa sama teksturnya udah pasti nomor wahid foodies. Rela deh kalau buat bagi-bagi. Silakan ambil dulu dong. Ini jujur ya, crispy-nya sih dapat banget sih. Dagingnya tebel, nggak kaleng-kaleng. Terus nih, yang bikin selera makin nafsu nih ya. Nih, sambal matanya best. Selain sambal mata, sambal kecombrangnya juga nggak boleh di skip foodies. Aromanya mah. Tuh, kita langsung cobain pakai si guramenya. Buat kalian yang nggak terlalu suka pedes, juga cocok banget kecombrangnya karena nggak terlalu pedes. Apalagi buat aku ya, aku nggak terlalu suka pedes nih. Jadi pas banget seleranya. Karena nggak pedes, tapi kecombrangnya aromatiknya berasa banget. Terus bawang-bawangnya juga banyak banget. Jadi, aduh, ngenah pisan. Aduh, ini nih yang dari tadi nih menggoda mata, menggoda selera. Nang loy. Giliran udang asam manisnya unjuk gigi nih foodies. Menggunakan udang galah jumbo yang, auto bikin salfok deh tuh ukurannya. Segede gini nih foodies. Lihat. Empuk banget ya. Ini sih bener deh. Orang di sini bisa kalap banget nih foodies. Karena udah capek-capek off-road. Aduh. Udah deh. Udah nggak ada lawannya nih. Gak cuma menu goreng atau tumis, yang dibakar-bakar juga ada dong.
Kayak cumi menul yang satu ini nih, beroleskan bumbu berlimpah dengan rasa dominan manis gurih dari saus barbeque. Biasa kan kalau misalnya cumi itu kalau dimasaknya terlalu lama, terlalu mateng, itu akan jadi alot. Kalau ini pas banget, foodies. Tuh, bisa pakai tangan, foodies. Tuh, lihat sempuk ini. Definisi paket lengkap banget nih foodies. Udahlah aktivitasnya serupa, makanannya juga lazis pula. Just Foodies, scan QR code untuk info lebih lengkapnya ya. Iya, mumpung long weekendnya masih sisa sehari lagi nih. Jangan lupa ajak keluarga sama bestie kamu. Oke, happy weekend foodies. Karena ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, aku habis belanja keperluan rumah nih. Udah belanja banyak, tiba-tiba aku lapar banget. Nah, aku ngeliat di seberang ada warung jualan spesial ayam dan daging asap. Kira-kira apa ya? Seru deh kayaknya. Yuk kita samperin. Ada bakmi yang toppingnya nggak biasa bing-bing. Pakai sei sapi dan ayam asap khas Flores. Ini mah nggak KW-KW foodies. Langsung gas ke yang paling ikonik nih foodies, bakmi dengan topping sei sapi, ditambah sama sambal luat khas Flores, perpaduan yang jarang banget ditemuin. Ini sih wajib dicoba ya foodies. Ngasih ini juga banyak dan foodies ini diasapnya selama kurang lebih 4 jam ya. Sebelum dimarinasi dulu 2 jam, akhirnya jadilah sei seperti ini. Ini komplit banget foodies, ada togenya, sawi, sei, keripik pangsit, dan makannya kalau ini pakai sambal luat. Nah, harus nih. Sei sapi wajib dimakan pakai sambal luat. Aku suka banget sama tekstur mie-nya yang kenyal. Dan pada saat aku coba makan mie-nya, yang pertama kerasa sama aku tuh mericanya cukup strong. Plus, ini sei-nya. Bener-bener smoky foodies. Dagingnya padat, smoky, ada rasa asinnya. Masuk banget sama bakmi yang seperti ini, ternyata nyambung ya. Nah foodies, kalau merhatiin bentukannya ini tipis-tipis, biar setiap lembar dagingnya gampang nyerap bumbu. Dan pas dimakan, teksturnya jadi lebih empuk, nggak seret di mulut. Cocok banget deh jadi toppingnya bakmi. Sekarang waktunya aku pakai sambal luat ke sei-nya. Nah, ini agak unik nih foodies. Sambal luat yang biasa aku temuin, bentuknya nggak kayak gini. Ini lebih banyak ke bawang merahnya ya. Dan seperti biasa, ini ada daun kemangi dan perasan jeruk. Khasnya sambal luat. Bukan sambal luat namanya kalau nggak pedesnya luar biasa kayak gini foodies. Orang ngantuk dikasih ini melek sampai besok foodies. Seger, asem, pedes. Masuk banget sama smoky-nya si sei. Hati-hati ya foodies ya, pedes banget. Bawang merahnya sengaja dibanyakin nih, bukan cuma buat rasa, tapi buat ngasih efek segar sekaligus netralin aroma asap si daging. Makanya nggak dihalusin banget, biar teksturnya masih kerasa. Untuk sei ayam, aku akan pasangin pakai sambal matahnya. Tuh ya, segar banget kelihatannya. Ada daun jeruk, cabai, bawang merah, bawang putih. Aku akan taruh di sini. Buat supaya mie aku jadi lebih berwarna dan kelihatan seger. Ih, cantik banget tuh ya. Sei ayam lebih ringan dari sei sapi, luarnya agak kering, jadi pas kena sambal matah langsung nempel semua rasanya.
Minyak panas sama daun jeruknya langsung deh bikin aromanya naik. Wadidaw. Tapi segar banget ya, fresh sambal matanya. Pedas asin. Wah, kalau sambal mata yang kuat-kuat aja ya foodies. Ini mah pedasnya nggak pakai rem. Pantes ya, Yuda sampai keringetan gitu tuh. Terakhir aku akan coba bakso gorengnya nih. Bakso gorengnya gede banget. Ini kayaknya dia goreng dari bakso tenes. Bukan dong. Ini pakai bakso yang masih ada tekstur-tekstur. Jatuh. Tekstur-tekstur empuknya di dalam, nggak kopong ya. Kita cobain langsung makan pakai sausnya. Oh. Pelengkap nih. Lumayan ya. Pedas lagi, ada pedasnya. Bakso gorengnya campuran ayam sama udang ya foodies. Harganya 15.000, isinya ada 3. Wih, receh kan? Emang enak banget. Pantesan langganan tiap hari makan di sini kan? Iya bener. Banget tau sih. Smoky, minyak kenyal, gurihnya mantep, sambalnya pedas. Foodies kalau pengen nyoba juga, aku udah kasih lihat nih ada QR code di sini, tinggal di scan aja. Semua informasi yang Foodies butuhin tentang lokasi, harga dan menu semuanya ada di sini. Udah Foodies langsung samperin, habis belanja makan deh biar kenyang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Minuman dari ubi ungu ini bisa ngabisin sampai 15 kg ubi ungu loh. Padahal jualannya baru 3 bulan lalu. Widih. Ubi yang dijadikan isian minuman sebelumnya udah diracik dengan campuran kental manis. Jadi lebih kental dan ada manis-manisnya gitu deh. Oke, es ubi ungu original dan es ubi ungu dengan es krim udah ready ya. Langsung aja kita gaskan kuy. Foodies, ini bener-bener sesuatu rasa yang unik yang bener-bener baru pertama kali aku cobain Foodies. Walaupun diaduk pakai es krim, dicampur, itu nggak ngerusak rasa ubi ungunya itu Foodies. Justru ini malah bikin ubi ungunya itu jadi makin seger. Masih gak nyangka sih kalau ubi ungu dijadiin minuman ternyata endul banget. Udah gitu es krimnya nggak pelit ya. Bikin sensasi menikmati ubi ungu mix sama es krim jadi makin seru. Gak kemanisan juga karena dibikin balance sama parutan keju yang gurih. Oke deh Foodies, geser ke varian originalnya kuy. Rasa ubinya itu lembut, ada rasa manisnya juga, nggak bikin enek juga. Terus juga ubinya ini tuh bener-bener seger banget Foodies. Nah, buat yang suka es ubi ungu tanpa es krim, bisa nih pilih varian originalnya. Isiannya ada ubi ungu, flan, dan juga keju. Biarpun pakai flan, tapi rasa manisnya tetap aman deh, nggak berlebihan. Lazis. Bu, Ya? itu yang varian apa ya Bu ya? Aku sukanya yang original. Oh yang original. Sama dong Bu, nih saya juga nyobain yang original nih. Enak ya? Enak banget parah. Ibu biasanya suka kesini? Iya, sering kesini. Sendirian? Enggak, sama teman saya namanya Bu. Mana? Tuh yang tuh. Mana Bu Nunu? Bu Nunu! Bu Nunu! Bu! Allahu Akbar! Bu Nunu apa kabar? Baik, di sini selain murah, makanan Selain murah, enak. Bergizi nih, ubinya aja kan mengandung serat, bikin kenyang loh. Minum sambil makan. Tuh Bu Nunu tuh saking seringnya makan kesini jadi sehat ya Bu ya? Sehat Sehat banget. banget. Baik. Alhamdulillah Foodies. Sesehat dan selazis ini harganya receh banget loh Foodies. Es ubi ungu original cuma 10 ribuan. Kalau yang pakai es krim 15 ribu aja.
Makan receh, menu receh tapi rasa. Bakule itu kan cabenya banyak banget ya kan, tapi ternyata nggak sepedes itu gitu. Terus rasa si bumbu rujaknya itu kayak ada asemnya, manisnya dapet. Nikmatin udara sejuk di bawah pepohonan rindang. Yuk kita healing, melepas penat akhir pekan di Tahura alias Taman Hutan Raya Bandung Foodies. Hai Foodies, ini tadi aku barusan ajak ini ya, kayak jogging tipis. Ini tuh aku lagi ada di Tahura di kota Bandung dan nih Foodies beneran di sini tuh sejuk banget udaranya, apalagi di kiri kanannya tuh beneran hutan kan ya. Dan kenapa aku memilih untuk ini ya kayak jogging di Tahura ini karena di siang hari aja ini karena banyaknya pohon-pohon di kiri dan kanan nggak panas sama sekali. Jadi trekking cuma jadi alasan aja nih. Tapi sebenarnya tujuan utama kesini mau jajan kan? Ayo ngaku. Ya, it's okay lah. Yang penting menuju lokasi jajannya tetap jalan kaki ya. Biar ada olahraga tipis-tipisnya ya kan? Aduh, ini jajanannya menarik banget. Ada rujak, ada cilor bumbu rujak, ada basreng bumbu rujak. Cewek cantik mau apa? Wah, emang gak salah deh jajanan pertama yang dituju nih. Langsung paling segar karena serba bumbu rujak Foodies. Nanas, mangga, dan perasan lemon bikin kesegaran bumbu rujak Tahura ini beda dari biasanya. Tentu bikin rasanya menyatu sama jajanan gurih Foodies. Tenang aja, jangan panik gitu ngeliatin cabai segini banyaknya. Cabai yang diulek cuma sedikit kok, cabai yang lain cuma dicemplungin aja. Jadi level pedasnya nggak akan bikin pusing Foodies. Nih aku penasaran juga sama si cilornya. Cilor itu apa? Ini aci telur ya Bu? Ini kalau di Bandung terkenal pisan ya Bu ya? Kalau si aci telur ini teh. Kita punya bumbunya beda. Oh beda juga ini ya? Kan bumbunya beda. Pakai bumbu rujak. Nah makanya aku penasaran, aku juga mau tambahin bumbu rujak juga deh Foodies. Bumbu rujaknya mau sedikit ataupun banyak, tenang aja, nggak bakal kena tambahan harga. Masih tetap semuanya serba 10 ribuan aja kok Foodies. Tulisan enak banget nih Foodies. Terus si kuah rujaknya nggak sepedes yang aku bayangin. Jadi kalau dilihat dari tadi ya di bakule itu kan kayak ada cabenya banyak banget ya kan. Tapi ternyata nggak sepedes itu gitu. Terus rasa si bumbu rujaknya itu kayak ada asamnya, manisnya dapat, sedikit gurihnya juga ada. Tapi lebih ke pedes, lebih ke pedas, asam, asin, manis gitu deh. Sebetulnya bumbu rujaknya sendiri udah disesuaikan dengan makanan gurih. Jadi nggak terlalu dominan manis dari gula merah. Di basrengnya juga tadi tuh anget gitu ya. Jadi kayak fresh, dadakan gitu dibikinnya. Dan cocok loh ternyata Foodies basreng dipakein bumbu rujak gitu kan. Yes Foodies, semuanya serba dadakan. Basreng, cilor digoreng, terus buah-buahan juga dipotong saat stoknya menipis. Nah Foodies, ini ada menu kedua ya. Ini adalah cilor tuh, aci telur. Tapi bumbunya aku nggak pilih yang kayak bumbu-bumbu biasa. Aku tetap pakai bumbu rujaknya si ibu ya ini karena memang yang paling terkenalnya tuh itu. Aci sama telur, cilor udah lama banget nggak pernah makan jadi kayak berasanya enak banget, chewy, terus juga asinnya ada.
Tapi ditambahin pakai si bumbu rujak ini tuh aku pikirnya bakal aneh ya. Ternyata enggak loh Foodies. Kalau cireng bumbu rujak di Bandung sih udah dari lama ya Foodies. Kenyalnya cilor bisa dibilang 11-12 sama cireng. Bedanya ada telurnya aja kok Foodies. Mau jalan santai atau sekedar jajan-jajan aja nih di Tahura? Mangga Foodies. Tapi tetap aja sih yang tujuannya jajan harus olahraga dulu sampai ke warungnya nih. It's okay Foodies, kan goals 2026 sehat bugar kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau lewat di bakso Ronyok Garut ini pasti auto salfok sih. Secara panci baksonya yang gede tuh kayak manggel-manggel buat dibeli. Apalagi nih ukuran bakso uratnya yang segede bola tenis. Wah, makin menggoda. Nih, lihat ya, ini baksonya tuh super gede-gede banget. Lihat, sangat-sangat berurat. Kemudian isiannya juga perlemakan sapi banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh berdaging banget. Kemudian perlemakan sapinya juga oke punya, banyak sekali tuh lihat ya kan. Terus asin gurih berempah mendominasi, aku suka sekali. Kuah kaldu dengan rempah-rempah seperti bawang putih, lada merica, dan sedikit biji pala dan jahe. Asli deh, endul pakai banget di lidah. Baksonya so pasti berdaging banget ya Foodies. Teksturnya tuh kayak ada sensasi kasar-kasarnya gitu. Mantul! Nah, mantap. Tuh lihat. Sampai situ. Halo Bu. Tuh. Pada lahap-lahap banget makannya. Serius, nggak bakal nyesel kalau kalian lagi wisata ke Garut. Terus makan mampir ke sini. Enak banget. Jadi dia ada dua varian. Yang varian full urat, kemudian varian bakso yang halus tapi dicampur dengan urat di dalamnya alias dikasih isiannya. Itu benar-benar menggugah selera. Satu porsi gini udah bikin kenyang maksimal Foodies. Makanya banyak pelanggan yang beli satu porsi buat makan berdua. Karena satu porsi seharga 17.000 gini nggak main-main banyaknya loh. Wadidaw. Istilah ronyok berasal dari bahasa Sunda yang artinya berkerumun. Bukan sekedar nama, tapi jadi doa ya Foodies. Biar pembelinya tuh selalu berkerumun di lapak bakso ini. Karena saking gedenya, jadi kita cocol-cocol gini. Udah menyampur, kita langsung aja makan. Rasanya berubah. Kalau tadi full rempah-rempah plus gurih, dicampur dengan si sambal dan juga kecapnya, ini balance banget. Jadi ada gurihnya, ada pedasnya, plus sedikit manis-manis dari kecap. Enak banget, mantap! Gak cuma warga Garut, bakso Ronyok juga berhasil bikin orang-orang dari luar Garut kepincut. Secara udah jualan lebih dari 30 tahun. Apalagi kalau weekend, duh sabar-sabar deh antrinya. Dari mana aja? Dari Subang juga. Oh, dari Subang. Berapa jam dari Subang ke sini? Tuh, 3 jam main ke Garut, cobain bakso Ronyok. Pokoknya buat kamu yang lagi di Garut, wajib jadi list kuliner yang gak boleh ke skip ya Foodies. Jadwal bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai sehabisnya. Saran sih jangan kesorean biar gak zonk ya Foodies. Ini dia definisi yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasanya gak recehan. Nih lihatin ya, tak angkat ya.
balung gajah tak angkat ya. Harga kayak gini 13.000 macam mana ini Pak Bayu? Petah di mulut. Di sana balung, di sini balung. Tengah-tengahnya dinosaurus. Hai foodies, kita persembahkan balung dinosaurus Pak Bayu. Nah, nih. Foodies, ini kesempatan langka yang luar biasa. Jadi, wah, lihat ya. Wes gak sabar dah, jangan banyak omong wes. Langsung aja ini. Warung sop dan sate sapi Pak Bayu di Yogyakarta emang terkenal sama sajian potongan tulangnya yang jumbo-jumbo. Meskipun namanya balungan, isian dagingnya tetap banyak dengan bumbu kecap manis pedas yang mantep pol, lazis tenan. Dagingnya empuk banget loh, karena selain dibakar, dipresto juga dengan rempah-rempah. Beneran lazis di setiap seratnya. Pokoknya tuh ini bisa berapa ya? 5 orang, 6 orang bisa ini. Karena setiap sudut dari balung dinosaurus ini, nih, ini bisa dikopek-kopek ini. Tuh, dipreteli. Ini kan? Gede. Aroma bakarannya yang smoky makin nikmat ketika diguyur dengan kuah kaldunya. Hasil rebusan tulang sumsum selama 5 jam bersama bumbu dan rempah bikin rasa kaldunya ngaldu level berbeza foodies. Gak heran deh kalau balung dinosaurus yang beratnya sampai 2 kg ini bisa habis ratusan porsi setiap hari. Wih, laku keras. Dari balung dinosaurus geser ke balung gajah yuk. Kalau yang ini campuran dari berbagai tulang sapi, bisa tulang leher, tulang kaki, tulang iga, semuanya kumpul deh di sini. Gajah itu besar, tapi harganya sangat amat kecil, 13.000. Alah, Pak Bayu. Loh. Nih, ya. Nih, lihatin ya, tak angkat ya. Balung gajah tak angkat ya. Harga kayak gini 13.000 macam mana ini Pak Bayu? Ada yang lebih receh lagi loh foodies dan jadi salah satu yang paling best seller di warung ini. Ludes ribuan tusuk seharinya loh, yaitu sate koyor ala Pak Bayu. Harganya cuma 2.000-an aja per tusuk. Potongannya nih ya, gede-gede ya. Nah, gede-gede nih. Pecah di mulut. Balung gajah tadi 2.000. Gimana nggak jual rugi tuh Pak Bayu? Foodies, tekstur koyornya kenyal empuk, tapi ada sensasi bakaran tipis di setiap gigitan. Apalagi aroma smokinya, nyamber foodies, lazis. Foodies, semua yang Erik cobain jumlahnya terbatas ya, alias limited edition. Jadi kalau mau kebagian semuanya, datangnya pagi atau siang hari aja ya. Tuh. Ya kan? Sum-sumnya nih. Beda ya, gaji sama sum-sum tuh beda banget. Sum-sum bener-bener lembut banget. Mas Erik, tempatnya di mana sih? Harganya berapa sih? Beneran 27.000, beneran 13.000, beneran satenya 2.000. Kalau nggak percaya langsung scan barcode di bawah ini. Itu semua informasinya lengkap banget. Ya, ambil handphonenya langsung di scan. Pokoknya pantengin terus program Makan Receh, Menu Receh, tapi rasa gak recehan. Sedot lagi.
Senja di Semarang emang secantik itu foodies. Apalagi sambil makan roti viral warna-warni meriah dengan pemandangan sungai dan gunung yang indah. Kiki Farel, tolong jangan buat foodies nunggu, langsung eksekusi yuk. Foodies! Wow, meriah banget, Kak. Meriah banget nih Kak, ada roti kukus barokah. Pantesan ya, ini tuh heboh banget ya di sosial media ya. Bener Ternyata banget, memang Kak. semeriah ini loh foodies. Roti kukus warna-warni dan aduh aromanya tuh enak banget. Iya bener banget Kak. Oh, ini ada apa aja Kak rasanya Kak? Ini macam-macam Kak, dari rasa coklat, terus keju, abon, pizza, tiramisu, red velvet yang premium juga semuanya ada. Here we go foodies. Mari kita nyemil roti kukus ditemani sama cahaya sore Semarang, angin sepoi-sepoi, serta pemandangan sungai yang indah. Sikat! Kenapa ini viral? Karena enak banget loh. Dengan harga murah meriah tapi aku mendapatkan roti yang empuk banget. Dengan toppingnya tuh aneka macam. Ini aku makan pizza. Foodies, rasa daging sosis sapi ketemu sama perpaduan rasa mayones, saus sambal, dan saus tomat yang melimpah bikin rasa roti kukusnya nikmat banget. Rotinya juga lembut foodies. Kata Mbak Rachel sih, untuk jenis roti kukus barokah, mereka udah punya kriteria tersendiri dan suppliernya terpercaya. Ini sekarang blueberry. Tuh ya. Nih, foodies, aku mau kasih tahu seberapa lembut dan empuknya si roti ini. Namanya juga dikukus ya, jadi kelembutan rotinya ini langsung maksimal. Jadi rotinya empuk dan moist kayak sponge. Pas digigit, semua topping di atasnya jadi ikut meresap ke dalam pori-pori roti foodies. Ini lazis. Padahal foodies ya, ini yang paling murah. Cuma Rp3.000 aja. Tapi rasa blueberry-nya itu juara banget, enak banget dan berasa banget. Kenyang juga sih. Jadi buat kita yang lagi nggak pengen makan nasi atau nggak pengen makan yang terlalu kenyang, ini makan roti kayak gini aja di sore hari bisa bikin kenyang. Selain ada perrotian duniawi, di roti kukus barokah Semarang ini juga dijual roti lumer dan martabak mini foodies. Jadi, kalau kalian mau yang asin gurih atau pengen yang digoreng-goreng, tinggal pesen martabak mininya ya foodies. Nggak salah deh aku ya datang ke Semarang, terus cari hunting makanan yang enak, yang murah. Tapi memang bener dah, udah dapet murahnya dapet, enaknya juga dapet, view-nya juga indah banget. Ini aku makan roti ini di pinggir sungai Banjir Kanal Semarang. Di belakang aku ada pemandangan Gunung Ungaran. Itu bikin kita yang makan ini tuh jadi syahdu. Ini yang strawberry Syahdu sih syahdu. Tapi kalau kesini jangan kesorean ya foodies. Karena inget tiap harinya cuma bawa 200 roti aja. Apalagi lokasi ini jadi lokasi muda-mudi Semarang menikmati senja ke malam hari foodies. Jangan sampai kehabisan ya. Enak banget. Yang ingin nonton aku kan, makanya langsung cus datang ke sini ke Semarang ke Jalan Basudewa, roti kukus barokah. Harganya cuma 3.000-an aja. Yang 5.000 itu udah yang paling enak deh. Murah meriah kan? Iya dong. Hanya dimakan receh, menu receh, tapi soal rasa nggak recehan. Lupa. Ada minumannya juga. Unik, enak loh. Ada daun karinya sama daun pandannya. Wow.
Rik ditarik-tarik. Wih, heboh banget ya bikin teh tariknya. Di warung yang satu ini hampir semua menunya dibikin pakai atraksi. Jadi sambil nunggu pesanan jadi nggak bakal bosen deh. Lokasinya di daerah Cilandak nih foodies. Tempat makan yang buka sampai jam 1 malam ini namanya Teh Tarik Joni. Katanya ada menu spesial yang nggak ada di tempat lain loh. Apaan tuh bang? Foodies, wah, ini dia nasi kambing Porto. Wah, mantep. Ini pas dibuka wangi banget loh. Dan ini juga unik nih. Ini aku penasaran juga sih. Ini adalah kambing tangkap. Ini sebenarnya makanan khas Aceh. Biasanya kalau di Aceh itu diketemukannya dengan pakai daging ayam. Tapi di sini unik, pakai daging kambing. Cuman ada di sini. Dan ini menjadi tempat nongkrong anak Jaksel yang kalau weekend sampai tutup jam 2 subuh. Rame nih. Boleh juga nih kalau malam kita nongkrong di sini nggak? Nah, ini dia menu spesialnya. Menu yang disajikan pakai gerabah ini kelihatannya simple banget. Cuma nasi sama potongan kambing dengan balutan rempah yang berlimpah. Tapi apa iya nih rasanya sesimpel tampilannya? Langsung, empuk banget. Definisi kambingnya empuk banget. Kita pakai nasi. Dan dia tuh lebih ke arah masakan Timur Tengah ya. Oh, makan foodies. Full rempah-rempah, dia agak sedikit pedas. Wangi rempahnya tuh berasa banget foodies. Dalam setiap suapan, lidah kan tuh bakal dimanjakan dengan wangi rempah-rempah. Ada bawang bombaynya. Tuh, wah komplit sih. Ya. Wah, baru nyendok tanpa tenaga aja udah kaget ya sama lembutnya daging kambing ini. Karena proses masaknya juga nggak sebentar foodies. Butuh lebih dari 2 jam loh buat ngerebus daging kambingnya. Plus, sebelum dihidangkan, daging kambingnya harus dimasak lagi pakai bumbu. Sampai semua bumbunya meresap sempurna. Ronde kedua foodies, ini ada kambing tangkap. Di atasnya dikasih daun pandan dan juga daun kari yang digoreng sampai crispy. Dan juga nih paling nikmat katanya makannya pakai sambal matah. Dapat sambal matah udah satu paket komplit ya. Kita cobain. Ini si kambing tangkap. Wah. Aku nggak tahu ya, mereka tuh masak kambingnya berapa lama sampai bisa dapat empuk kayak begini. Kalau biasanya di warung makan khas Aceh jualannya ayam tangkap, di sini malah ada kambing tangkap foodies. Unik bingits kan? Porsinya banyak, potongan dagingnya pun gede-gede. Tapi kalau soal rasa gimana ya? Uniknya foodies kalau makan kambing ini ya, selain empuk ya dan juga berbumbu, tapi ada sensasi wangi pandan dan juga daun karinya pas dimakan. Asli deh. Unik, enak loh. Ada daun karinya sama daun pandannya. Nambah ada rasa wangi pas dimakan. Nah, buat kalemin dan netralin lidah nih foodies, gasken kita cobain si es teh tariknya. Ya keles, udah kesini tapi nggak cobain es teh tariknya. Wow. Ini foam atau busa-busa dari situ adalah hasil dari si mas-mas itu bikin teh sampai ditarik panjang-panjang. Nah, jadi kayak begini. Enak banget foodies. Ya udah, mending foodies gercep deh kesini bawa teman segeng biar makin asik. Gas geng ya kan? Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.